Setelah kalian mempelajari materi gerak lurus berubah beraturan, kita kali ini masih membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, tapi pada arah vertikal. Gerak vertikal yang akan kita bahas adalah yang pertama gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Jadi di sini V0-nya sama dengan 0. Pada gerak jatuh bebas, benda dipercepat oleh percepatan gravitasi. Misalkan, coba kalian lihat di sini ada sebuah benda. Nah, di sini dia bergerak ke bawah, nah maka dia akan dipercepat oleh percepatan gravitasi, sebut saja misalkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah di sini artinya kecepatannya akan bertambah sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya. Pada gerak jatuh bebas, di sini kan kecepatan awalnya mula-mula 0 ya. Berarti nanti pada detik ke-1, dia akan bertambah kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Nah, kemudian pada detik kedua akan ditambah lagi menjadi 20 meter per sekon. Nah, maka pada detik ketiga, kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Nah, sekarang berapa ketinggian bola pada saat jatuh? Nah, di sini bisa kita tentukan jaraknya. Nah, pada saat dia mulai bergerak itu kan kecepatannya 0. Ya. Di sini kecepatannya 30 meter per sekon. Dari sini kita bisa menentukan jaraknya. Berarti S sama dengan 0 kali 3 ditambah 30 ditambah 30 dikali 3. Ini kan sama dengan GLBB biasa ya, dibagi 2. Maka di sini jaraknya adalah 90 dibagi 2, berarti 45 meter. Jadi di sini ketinggian si benda jatuh itu adalah 45 meter. Kemudian contoh yang lain. Nah, misalkan ini sebuah benda jatuh. Nah, ketinggiannya tidak diketahui ya. Nah, dia sampai ke lantai itu pada waktu 2 sekon. Nah, berarti berapa kecepatannya pada saat dia jatuh? Nah, di sini kan mula-mula dia kecepatannya 0 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti pada detik ke-1 dia bertambah kecepatannya 10 meter per sekon. Karena kita gunakan misalkan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka pada detik pertama kecepatannya 10 meter per sekon, berarti pada detik kedua kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah, berarti berapa ketinggiannya? Nah, ini sama dengan yang ini. Tinggal berarti S-nya sama dengan ini 0 ya, 0 dikali 2. 0 dikali 2 berarti 0 ditambah, nah nanti yang ini 2 dikali 20 berarti 40. 40 per 2, jadi sama dengan 20 meter. Jadi dia jatuh pada ketinggian 20 meter. Nah, di sini juga sama. Nah, ini untuk gerak jatuh bebas sama kan, kecepatan awalnya 0. Kita ambil misalkan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti setiap detiknya kecepatannya akan bertambah 10 meter per sekon. Berarti pada detik ke-6 dia akan menjadi di sini pada saat jatuh ya, detik ke-6 sama dengan 60. Jadi 10 kali 6. Di sini 60 meter per sekon. Nah, berarti berapa jaraknya? Nah, berarti jaraknya adalah 0 dikali 6 ditambah 60 kali 6 dibagi 2 ya. Ditulis di sini 0 kali 6 ditambah 60 kali 6 per 2. Jadi sama dengan 100
80 meter. Berikutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak vertikal ke bawah, di sini mirip dengan gerak jatuh bebas, tapi untuk gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Ya, jadi di sini ada V0-nya. Nah, di sini sama dengan gerak jatuh bebas bahwa si benda itu akan dipercepat oleh percepatan gravitasi. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda dijatuhkan dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Batu mencapai tanah setelah 3 sekon. Hitung ketinggian batu tersebut. Nah, di sini untuk menghitung ketinggian batu, kita hitung dulu kecepatan saat jatuh ke tanah. Misalkan di sini, ini kan dia kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, nanti si benda ini akan mengalami percepatan. Nah, misalkan kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Artinya kecepatannya akan ditambah 10 meter per sekon setiap detiknya. Nah, karena di sini waktu yang dibutuhkannya 3 sekon, maka nanti pertambahan kecepatannya adalah 10 kali 3, berarti 30. Nah, berarti pada saat dia jatuh di bawah, kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih ketinggiannya. Berarti kan di sini sama saja kita dengan menghitung jarak ya, seperti pada GLBB. Nah, berarti di sini tinggal 10 kali 3, ini untuk kecepatan awalnya ya. Ditambah 40 dikali 3, nanti dibagi 2. Ini bisa dibagi langsung ya. Nah, berarti di sini 15 ditambah 60. Maka di sini jaraknya adalah 75 meter. Jadi di sini ketinggian gedung adalah 75 meter. Soal berikutnya, sebuah batu dijatuhkan vertikal ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Batu mencapai tanah setelah 4 sekon. Hitung ketinggian batu saat dilemparkan. Nah, di sini kecepatan awal 15 meter per sekon. Nah, nanti setiap detiknya benda ini akan dipercepat sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya. Nah, berarti pertambahan kecepatannya ini kan 10 dikali 4 detik ya. Menambahannya jadi 40 meter per sekon. Nah, ini kecepatan awalnya 15. Nah, berarti di sini nanti ketika si benda ini jatuh ke tanah, kecepatannya menjadi 40 ditambah 15. Jadi sama dengan 55 meter per sekon. Nah, dari sini ketinggian si bolanya kita bisa hitung dengan jaraknya ya. Jaraknya sama dengan berarti kecepatan awal dikali waktunya ditambah kecepatan akhir dikali waktunya dibagi 2. Nah, jadi di sini sama dengan ini kita bagi dulu ya, dibagi 2. Nah, jadi sama dengan 15 dikali 2 30, kemudian 55 dikali 2 110. Maka di sini ketinggiannya sama dengan 140 meter. Soal berikutnya, sebuah boneka panda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Hitung waktu yang dibutuhkan boneka jatuh ke tanah. Berarti di sini berapa ya T-nya? Nah, di sini kita hitung dulu nih kecepatan pada saat dia jatuh ke tanah. Karena kecepatan awalnya 5 meter per sekon, nah nanti kita jumlahkan dengan penambahannya. Nah, di sini kita hitung dulu penambahan kecepatannya berapa. Nah, di sini kan misalkan si
boneka ini dipercepat dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi setiap detiknya dia akan bertambah 10 meter per sekon. Berarti kalau T detik, penambahannya sama dengan 10T. Maka di sini nanti pada saat dia jatuh di tanah, kecepatannya jadi 5 ditambah 10T. Nah, kemudian nanti kita masukkan nih ke persamaan jaraknya. Jadi V0 dikali T kan, kali waktu, ditambah nanti kecepatan akhir dikali waktu dibagi 2. Nah, kita masukkan di sini. Ini jaraknya 100. V0-nya 5. Kemudian dikali T, jadi 5T. Yang ini kecepatan akhirnya 5 ditambah 10T. Nah, nanti dikalikan dengan T, dengan waktunya. Nah, kemudian dibagi 2. Kemudian ruas kiri dikali 2, ruas kanan dikali 2. Jadi ini 200 ya. 200 sama dengan 5T. Kemudian yang ini 5 dikali T, menjadi 5T. Ditambah 10T dikali T, jadi 10T kuadrat. Nah, di sini 5T yang ini bisa dihitung dengan yang ini ya, bisa dijumlahkan. Jadi 10T ditambah 10T kuadrat. Karena bentuknya bersamaan kuadrat, kita buat sama dengan 0. Jadi 10T kuadrat ditambah 10T min 200. Nah, ini bisa kita bagi 10 ya semuanya. Jadi T kuadrat ditambah T dikurangi 20. Nah, nanti ini kita cari akar-akar persamaannya. Kalau ditambahkan 1 dikalikan 20, berarti di sini T plus 5, T min 4. Nah, di sini untuk yang ini T-nya nanti sama dengan min 5, yang ini T-nya sama dengan 4. Nah, kita ambil yang positif ya. Jadi kita ambil yang ini. Jadi T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, di sini. Berikutnya, sebuah benda jatuh dari ketinggian 120 meter. Benda sampai ke tanah setelah 4 sekon. Berapa kecepatan awal benda saat jatuh? Nah, di sini bisa kita masukkan ke persamaan jarak. Sama dengan kecepatan awal dikali waktunya di sini 4 ditambah kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir itu kan misalkan ini kita lihat ya di sini. Ini kan kecepatan awal V0. Nah, nanti penambahan kecepatan ini sama dengan, kita ambil ya G-nya 10 meter per sekon kuadrat misalkan. Makanya di sini nanti penambahan kecepatannya sebesar 40 meter per sekon. Nah, sehingga nanti kecepatan akhirnya jadi V0 ditambah 40 meter per sekon. Nah, di sini kita masukkan nih 40 ditambah V0 ya untuk kecepatan akhirnya dikali waktunya 4 sekon. Nah, ini nanti dibagi 2. Nah, ini S-nya bisa dimasukkan ya. Jadi 120. Yang ini kita bagi dulu saja. Bagi 2 ya. Jadi 2V0 ditambah, nah kemudian ini 40 dikali 2, di 80, ditambah yang ini V0 dikali 2, jadi 2V0. Nah, di sini 180, nah yang ini kita kurangkan dengan yang ini ya, jadi angka gabungkan dengan angka. 120 dikurangi 80, jadi pindah ke kiri yang 80-nya ya. Nah, ini 2V0 ditambah 2V0. Jadi ini
40, di sini 4V0. Maka V0 sama dengan 40 dibagi 4. Jadi sama dengan 10 meter per sekon. Jadi diketahui ini kecepatan awalnya. Berikutnya adalah gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke atas, nah ini gerakannya seperti ini. Nanti dia ke atas, kemudian ke bawah. Nah dia karena awal gerak itu dia arahnya ke atas, maka dia akan mengalami perlambatan sebesar G atau perlambatan akibat percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah ya. Nah, jadi misalkan benda memiliki kecepatan 40 meter per sekon. Jadi setiap detiknya nanti benda akan mengalami perlambatan atau pengurangan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Setiap detiknya itu. Jadi misalkan pada detik ke-1, nah kecepatan benda yang tadinya 40 kan menjadi 30 meter per sekon. Nah kemudian pada detik kedua dia akan berkurang lagi menjadi 20 meter per sekon. Pada detik ketiga kecepatannya berkurang lagi menjadi 10 meter per sekon. Kemudian pada detik keempat nanti kecepatannya berkurang lagi jadi 0 meter per sekon, di mana ini adalah kondisi pada titik tertinggi. Ya, kemudian setelah si benda ini mencapai titik tertinggi, dia akan berbalik arah ke bawah. Nah, pada saat ke bawah, tentu saja nanti benda akan mengalami percepatan. Berarti dia akan bertambah kecepatannya. Nah, kalau misalkan percepatan gravitasinya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat, jadi di sini pada detik kelima kecepatannya nambah 10, jadi 10 meter per sekon. Kemudian pada detik ke-6 nambah lagi 20 meter per sekon. Detik ke-7 nambah lagi menjadi 30 meter per sekon. Pada detik ke-8 nambah lagi jadi 40 meter per sekon. Nah, pada detik ke-9, nah benda akan diam, jadi energinya akan diberikan kepada tanah, ya. Jadi di sini benda akan diam, jadi energinya diberikan kepada tanah. Soal berikutnya, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Hitung setelah berapa detik benda akan mencapai titik tertinggi dan berapakah ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut. Jadi di sini benda dilemparkan dengan kecepatan awal sini 50 meter per sekon ya. Kemudian dia dilemparkan ke atas. Nah, di sini posisinya di sini. Nah, nanti kita hitung nih waktu di atas itu berapa. Nah, nanti ketinggiannya berapa. Nah, untuk menghitung waktu di titik tertinggi, nah kita lihat di sini kecepatan awalnya dulu. Nah, itu kan dia kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Nah, jadi di sini pada saat S-nya maksimum, nah ini T-nya berapa gitu ya. Jadi di sini kita lihat nih. Ini kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Karena si benda ini bergeraknya ke atas, nanti ada percepatan gravitasi bumi. Arahnya ke bawah, nah kita ambil misalkan 10 meter per sekon kuadrat, ini arahnya ke bawah, sedangkan benda bergerak ke atas. Nah, di sini berarti si benda ini akan mengalami perlambatan sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya. Nah, kalau di sini kecepatan awalnya 50 meter per sekon, berarti butuh berapa detik agar kecepatannya menjadi 0. Jadi di sini nanti kan kecepatannya 0. Nah, berarti nanti 50 dibagi 10. Jadi kita butuh waktu 5 sekon untuk mencapai titik tertinggi. Nah, di sini untuk jaraknya berapa pada ketinggian maksimum, berarti kita hitung. Nah, tinggal kecepatan awal, berarti 50 dikali waktunya, ditambah nanti kecepatan di titik tertinggi, atau kecepatan akhir ya, ini 0. Dikali waktunya 5 dibagi 2.
Maka di sini ketinggian maksimumnya adalah 250 dibagi 2. Jadi sama dengan 125 meter ya. Jadi ini 125 meter. Soal berikutnya, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian maksimum? Kita lihat di sini. Kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Nah, di sini ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah itu sebesar misalkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya setiap detiknya kecepatan benda dikurangi 10 meter per sekon. Berarti untuk mencapai kecepatan sama dengan 0, karena di titik tertinggi di sini V-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka kita butuh waktu 50 dibagi 10. Jadi nyampe di sini T-nya adalah 5 sekon. Ini di ketinggian maksimum. Nah, yang B, hitung ketinggian maksimum. Nah, di sini berapa? Berapa ketinggian maksimumnya? Jadi S maksimum sama dengan, nah kita hitung kecepatan awalnya 50 dikali waktunya 5, kemudian ditambah kecepatan di titik tertinggi 0 dikali 5 per 2, maka di sini sama dengan 250 dibagi 2 ya, 125 meter. Ini ketinggian maksimumnya. Kemudian berapa kecepatan dan ketinggian benda setelah 2 detik. Jadi 2 detik misalkan di sini kondisinya di sini ya, T sama dengan 2 sekon. Misalkan kita ambil di sini. Nah, jadi pada waktu 2 sekon terjadi pengurangan sebesar 10 meter setiap sekonnya. Berarti di sini pengurangannya adalah sebesar 2 dikali 10 ya, 20 meter per sekon. Jadi pada saat T-nya sama dengan 2 sekon, nah di sini kecepatan bendanya 50 dikurangi 20 ya, jadi 50 meter per sekon dikurangi 20 meter per sekon, jadi 30 meter per sekon. Ini pada saat 2 sekon. Nah, berapa ketinggiannya? Kita hitung, berarti di sini S sama dengan kecepatan awalnya 50 dikali waktunya 2 ditambah 30 dikali 2. Itu dibagi 2. Ini bisa dibagi ya duanya. Jadi sama dengan dia ketinggiannya 80 meter. Nah, sekarang berapa kecepatan dan ketinggian setelah T-nya 7 detik? Berarti pada saat T-nya sama dengan 7 detik. Nah, di sini T-nya 7 detik berarti dia kondisinya sedang ke bawah ya. Jadi kan si benda ini naik ke atas, kemudian di sini kecepatannya 0, kemudian dia berbalik arah ke bawah. Berarti untuk mencapai waktu 7 sekon itu kalau kita ukur dari titik tertinggi, waktunya adalah 2 detik. Berarti di sini kecepatannya bisa kita hitung. Nah, dari sini kan asalnya 0 ya. Berarti kalau dia sedang bergerak ke bawah, kecepatannya jadi nambah 10 meter setiap detiknya. Berarti kalau 2 detik, kecepatannya jadi 20 meter per sekon. Nah, berarti jaraknya kalau kita ukur dari titik tertinggi ya, dari S maksimum. Nah, ini kita ukur jaraknya. S sama dengan 0 dikali waktunya 2 sekon ya, ditambah 20 dikali 2 sekon per 2. Jadi sama dengan ini 20 meter kalau diukur dari atas ya. Nah, sekarang
Berarti pada saat 7 sekon ini, kalau kita berbicara ketinggian, nah sebut saja di sini H ya, berarti sama dengan, tadi ketinggian maksimumnya kan 125 ya, 125 dikurangi 20, jadi sama dengan 105 meter. Ini ketinggian pada saat 7 detik. Berikutnya, sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal v0. Benda itu diperlambat dengan g meter per sekon kuadrat. Hitung ketinggian benda setelah t detik. Nah, anggaplah t detik itu di sini gitu ya, si posisi bendanya. Nah, berarti di sini kita tulis dulu ya. Ini kecepatan awalnya v0. Berarti kan di sini si benda akan mengalami pengurangan kecepatan sebesar g meter per sekon setiap detiknya. Berarti kalau t sekon, pengurangannya itu g dikali t. Ini pengurangan kecepatannya. Nah, berarti di sini kecepatan pada saat t sekon sama dengan kecepatan awal v0 dikurangi pengurangan kecepatannya. Ini kecepatan pada saat t sekon. Nah, sekarang berapa nih ketinggiannya pada saat t sekon ini? Kita hitung di sini menggunakan S sama dengan, nah ini kecepatan awal kan, v0 kali t ditambah v0 dikurangi g kali t, kemudian ini juga harus dikalikan t, ini baru dibagi 2. Ini untuk menentukan kecepatannya, atau ini boleh diuraikan lagi ya, v0 t ditambah v0 kali t ya, yang ini v0 kali t, kemudian min gt-nya dikalikan dengan t, jadi gt kuadrat per 2. Sehingga di sini pada saat t, S-nya adalah v0t ditambah v0t, jadi 2 v0t min gt kuadrat per 2. Atau boleh dituliskan S sama dengan v0t min setengah gt kuadrat. Ini adalah jarak pada saat t sekon. Nah, kemudian v0 dikali t maksimum ditambah, berarti 0 dikali t maksimum dibagi 2. Nah, jadi di sini S maksimumnya sama dengan V0 dikali T maksimum per 2. Nah, di sini untuk mengetahui T maksimumnya berarti sama dengan, nah di sini T maksimum kan sama dengan V0 dibagi G ya. Jadi di sini S maksimum sama dengan V0 dikali V0 per G, yang ini dibagi 2 ya. Jadi sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi ini S maksimumnya, V0 kuadrat ini ya. Atau kita tuliskan di sini ya, S maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Thank you.